Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Syariat Islam, Muamalah, Munakahat, dan penerapannya dalam kehidupan. Perkenalkan, saya Adili Ramadhani dengan NIM 123140183 dari program studi Teknik Informatika di kelas Agama Islam R17. Materi yang akan saya bahas terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama ada ruang lingkup muamalah dalam kehidupan, yang kedua ada ruang lingkup munakahat dalam kehidupan, yang ketiga ada prinsip-prinsip muamalah dan munakahat, yang keempat ada penerapan muamalah dalam kehidupan modern. Lalu tujuan pembelajaran ini adalah agar kita dapat memahami konsep muamalah dalam Islam. Selain itu, kita juga diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup munakahat, memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta mengetahui bagaimana penerapannya dalam kehidupan modern. Pada akhirnya, materi ini diharapkan dapat membantu kita menerapkan nilai-nilai syariat dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini ada pengertian syariat Islam. Syariat Islam adalah seluruh aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup manusia. Syariat bukan hanya mengatur ibadah seperti sholat dan puasa, tetapi juga mengatur hubungan sosial, ekonomi, politik, dan keluarga. Tujuan utama syariat dikenal dengan maqasid syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya, larangan minuman keras bertujuan menjaga akal, sedangkan larangan mencuri bertujuan menjaga harta. Dengan demikian, syariat hadir untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Lalu di sini ada pengertian muamalah. Muamalah adalah aturan Islam yang mengatur hubungan antar manusia, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu melakukan aktivitas muamalah seperti membeli makanan, membayar transportasi online, menabung di bank, hingga melakukan investasi. Islam mengatur agar seluruh transaksi tersebut dilakukan secara adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Tujuan muamalah adalah menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Lalu di sini ada dasar hukum muamalah. Dasar hukum muamalah berasal dari Al-Quran, hadis, jima, dan kias. Salah satu dasar utama adalah surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendukung aktivitas ekonomi, namun harus dilakukan dengan cara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan teladan sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Karena itu, kejujuran menjadi prinsip utama dalam setiap transaksi. Lalu saja ada ruang lingkup muamalah dalam kehidupan. Ruang lingkup muamalah itu sangat luas. Muamalah mencakup perdagangan, jasa, inventaris, investasi, perbankan syariah, asuransi syariah, utang piutang, wakaf, zakat, dan sedekah produktif. Contohnya, ketika kita membuka usaha kuliner dan menjual produknya secara online, maka kita sedang melakukan aktivitas muamalah. Begitu juga ketika seseorang menabung di bank syariah atau berinvestasi pada saham syariah. Semua aktivitas tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah. Lalu berikutnya ada bentuk-bentuk muamalah. Dalam Islam terdapat muamalah yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Yang diperbolehkan antara lain jual beli halal, sewa menyewa atau ijarah, lalu ada mudharabah atau sistem bagi hasil, dan musyarakah atau kerja sama usaha. Sedangkan yang dilarang adalah riba, gharar, masyir, penipuan, dan monopoli yang merugikan masyarakat. Sebagai contoh, pinjaman online dengan bunga tinggi, termasuk praktik yang mengandung unsur riba sehingga harus dihindari. Lalu selanjutnya ada manfaat muamalah dalam kehidupan. Muamalah memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menumbuhkan kepercayaan. Yang kedua, menciptakan keadilan ekonomi. Yang ketiga, menghindari konflik sosial. Lalu ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, menjaga keberkahan harta.
Harta yang diperoleh secara halal akan membawa ketenangan dan manfaat bagi kehidupan. Lalu selanjutnya ada pengertian munakahat. Munakahat adalah hukum Islam yang mengatur perkawinan dan kehidupan keluarga. Munakahat mencakup proses sebelum menikah hingga kehidupan setelah menikah. Di dalamnya terdapat aturan mengenai pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, rujuk, dan pengasuhan anak. Tujuan utama munakahat adalah membangun keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam. Lalu di sini ada tujuan munakahat. Pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis. Tujuan yang lebih utama adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rohmah. Sakinah yang berarti ketenangan, mawadah berarti cinta kasih, dan rohmah berarti kasih sayang. Selain itu, pernikahan juga bertujuan menjaga keturunan, menjaga kehormatan, dan menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada dasar hukum munakahat. Dasar hukum munakahat terdapat dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan hidup. Selain itu, terdapat juga dalam hadis Nabi yang menyatakan bahwa nikah adalah sunnah. Karena itu, pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam sebagai sarana membangun keluarga yang baik. Dasar hukum munakahat yang pertama adalah Al-Quran, hadis, isma, dan kias. Lalu di sini ada ruang lingkup munakahat dalam kehidupan. Ruang lingkup munakahat dimulai dari hitbah atau peminangan, kemudian dilanjutkan dengan akad nikah sebagai ikatan yang sah menurut agama. Setelah itu, terdapat aturan mengenai mahar, nafkah keluarga, hak, kewajiban suami istri, pendidikan anak, perceraian, hingga warisan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengatur kehidupan keluarga secara lengkap dan terstruktur. Lalu di sini ada hak dan kewajiban suami istri. Dalam Islam, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Suami memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Istri memiliki hak memperoleh nafkah, mendapat perlindungan, dan mendapatkan perlakuan yang baik. Sedangkan keduanya memiliki kewajiban bersama, yaitu saling menghormati, menjaga keharmonisan keluarga, dan mendidik anak. Lalu di sini ada prinsip-prinsip muamalah. Prinsip dasar muamalah yang pertama ada keadilan, dua kejujuran, tiga amanah, empat kerelaan kedua belah pihak, yang kelima tidak merugikan, enam transparansi, dan ketujuh kemanfaatan. Prinsip ini menjadi dasar seluruh transaksi ekonomi Islam. Jika prinsip ini diterapkan, maka aktivitas ekonomi akan berjalan sehat dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Lalu di sini ada prinsip munakahat. Prinsip munakahat adalah tanggung jawab, kasih sayang, cinta, rahmat, musyawarah, keadilan, dan kesetaraan dalam hak dan kewajiban. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri harus mampu menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Mereka juga harus saling menghargai dan menjalankan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, keluarga dapat menjadi tempat yang nyaman dan penuh kasih sayang. Lalu yang selanjutnya ada penerapan muamalah dalam kehidupan modern. Saat ini, perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk transaksi baru. Contohnya adalah perbankan syariah, e-commerce syariah, investasi syariah, fintech syariah, dan asuransi syariah. Meskipun bentuk transaksinya berkembang, prinsip syariah tetap sama, yaitu tidak mengandung riba, horor, maupun penipuan. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami hukum transaksi modern agar tetap sesuai syariat. Lalu selanjutnya ada muamalah di era digital. Saat ini kita sering menggunakan marketplace, dompet digital, kris, dan investasi online. Semua layanan tersebut dapat digunakan selama memenuhi prinsip syariah. Prinsip yang harus dijaga adalah kejelasan akad, kejujuran informasi, tidak mengandung riba, dan tidak merugikan pihak lain. Sebagai contoh, ketika membeli barang di marketplace, spesifikasi barang harus dijelaskan secara jujur agar tidak terjadi horor atau ketidakjelasan. Lalu di sini ada tantangan muamalah dan munakahat saat ini. Di era modern
Di era modern, terdapat berbagai tantangan muamalah dan munakahat. Dalam bidang muamalah, terdapat masalah seperti riba digital, penipuan online, dan investasi bodong. Sedangkan di tantangan dalam bidang munakahat, terdapat tingginya angka perceraian, kurangnya pendidikan keluarga, dan pengaruh media sosial. Lalu, solusi dan kesimpulan. Islam menawarkan solusi melalui penguatan pendidikan agama, peningkatan literasi keuangan syariah, mengembangkan ekonomi syariah, memperkuat ketahanan keluarga, dan menanamkan akhlak Islami. Lalu dalam lalu kesimpulannya, muamalah mengatur hubungan sosial dan ekonomi manusia, sedangkan munakahat mengatur kehidupan keluarga. Keduanya berlandaskan Al-Quran, hadis, serta bertujuan menciptakan kemaslahatan. Nilai-nilai syariat Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Di sini saya membuat kuis dan diskusi untuk memperdalam pemahaman. Ada apa yang dimaksud dengan muamalah? Lalu yang kedua, sebutkan 3 prinsip muamalah. Yang ketiga, ada apa tujuan utama munakahat. Yang keempat, memberikan contoh penerapan muamalah dalam era digital. Kelima, bagaimana cara menerapkan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, saya juga membuat slide tugas. Tugas yang diberikan adalah menganalisis salah satu transaksi digital seperti Shopee, Tokopedia, GoPay, Dana, atau bank syariah. Analisis meliputi bentuk transaksi, akad yang digunakan, kesesuaian dengan prinsip muamalah Islam, serta kesimpulan. Melalui tugas ini, diharapkan mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Lalu di slide selanjutnya ini ada keterangan saya, lalu di bawah link YouTube ini akan terdapat link YouTube penjelasan saya jika sudah dipresentasikan. Lalu di sini ada daftar pustakanya sekaligus penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Adalia Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.